Oke, kok dia belum muncul ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman mata semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Kita ketemu lagi nih di iBookstock yang ke-9. Tapi sebelum aku mulai untuk iBookstock yang ke-9 ini, boleh ya kita saling sapa-sapa dulu di kolom komentar. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Ini hari apa? Hari Jumat ya, berarti besok udah weekend nih. Teman mata semua, ibu-ibu, bapak-bapak atau teman-teman semua, gimana kabarnya? Everything's good atau mungkin ada masalah yang dilewati hari ini, boleh kita sharing-sharing dulu di kolom komen ya. Sembari nanti aku akan mulai untuk iBookstock yang ke-9 ini. Mungkin viewers dari iBook semua atau teman mata semua ini udah pada tahu nih iBookstock yang ke-9 ini temanya apa. Nah, boleh sambil di-spill juga di kolom komen juga nih, hari ini temanya apa ya, terus narasumbernya siapa gitu ya. Boleh nih komen-komen dulu. Ya, teman mata semua mungkin udah nggak asing ya sama iBookstock ya, karena kalau misalnya teman-teman follow iBook pasti udah pernah menjumpai live yang sama nih di IG iBook sebelumnya. Nah, ini adalah iBookstock yang ke-9. Nah, teman-teman nanti dalam kurun waktu 1 jam ke depan aku akan menemani teman-teman semua untuk kita berbincang dan juga membahas hal-hal yang menarik di iBookstock yang ke-9 ini dengan narasumber yang terpercaya juga, dan pastinya informasinya akan valid yang disampaikan oleh ke teman-teman semua. Dan nanti ketika kita juga akan ada diskusi dan juga pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa sampaikan di kolom komen. Kenapa? Karena untuk untuk teman mata semua yang ikut live kita nanti selama 1 jam ke depan, stay tune dan juga merhatiin setiap pembahasan kita, nanti akan ada hadiah sebesar 150.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi stay tune, jangan melewatkan iBookstock yang ke-9 ini. Boleh di komen dulu nih, teman-teman dari mana aja ya kalau boleh tahu daerahnya. Ini sebelumnya kan di iBookstock 1-8 nih beraneka ragam banget ya teman mata ini, dari daerah mana aja tuh udah pada join gitu. Coba mungkin hari ini boleh kali di spill pada dari daerah mana aja. Gimana hari ini cuacanya panas banget gak sih? Atau mungkin ada daerah yang teman mata tuh udah hujan, udah diguyur hujan. Karena di daerah Mimin tuh masih belum hujan nih, masih panas banget. Dan ini lumayan bikin kita ikutan panas gitu ya. Jadi agak pusing gitu di kepala. Oh, Mbak Dernita dari Tangerang nih, halo dari Tangerang. Wah, Tangerang udah hujan, alhamdulillah. Coba teman-teman yang lain udah hujan nggak? Udah hujan belum ya? Atau mungkin masih panas banget? Di Jambi alhamdulillah sudah hujan, alhamdulillah. Agak adem gitu ya kalau misal hujan ya. Udah mulai ada aura-aura kesejukan gitu ya. Saya ada daerah yang belum hujan sama sekali nih, jadi masih kerasa panas banget gitu dan pusing di kepala panasnya. Tasikmalaya, halo Tasik. Lumajang, halo. Lumajang panas belum hujan, sama banget Mbak Raini. Di sini juga panas banget dan belum hujan. Aduh, semoga daerah-daerah yang belum hujan segera diberikan hujan yang memang bermanfaat gitu ya. Jadi kita juga bisa merasakan kesejukan sedikit gitu. Nah, sebelum aku undang narasumber yang join, dari teman-teman tahu nggak hari ini narasumbernya siapa, temanya apa? Mungkin boleh kali di spill di kolom komen ya, hari ini narasumbernya siapa ya. Kalau misal udah follow iBook tuh pasti udah tahu hari ini temanya apa yang akan diobrolin tuh apa ya gitu. Nah, mungkin aku bisa spill dari sekarang ya. Jadi nanti kita akan ngebahas mengenai mitos dan juga fakta buta warna. Ini hal yang menarik banget nih, buta warna. Kan kita sering dengar ya istilah buta warna, dan mungkin juga ada beberapa persyaratan pendidikan atau pekerjaan tuh yang mencantumkan tidak buta warna. Nah, kita mau tahu nih sebenarnya mitos sama fakta tentang buta warna tuh apa ya. Ini sangat menarik gitu ya, interested banget topiknya. Dan nanti akan ada gabung juga sama kita dokter, teman-teman dokter yang akan memberikan informasi ke teman-teman semua mengenai mitos dan juga fakta buta warna. Nah, untuk teman mata semua yang emang udah mengerti tentang buta warna, atau mungkin ada pengalaman sebelumnya ya mengenai buta warna, entah itu teman, saudara, atau mungkin yang mengalami buta warna sendiri dan mau mengklarifikasi nih mitos fakta yang beredar di kalangan masyarakat kita mengenai buta warna tuh apa sih, bisa banget langsung ditanyain di drop kolom komentar pertanyaan teman-teman, karena nanti akan langsung dijawab sama narasumber iBookstock kita ini gitu. Jadi ini adalah momen yang tepat banget teman-teman untuk sharing mengenai mitos dan juga fakta buta warna, supaya teman-teman nggak salah kaprah mengenai buta warna tuh apa gitu. Jadi selain bisa sharing, bisa nanya-nanya, nah nanti juga akan ada hadiah teman-teman. Berapa tadi hadiahnya? Tadi aku udah mention di awal ya. Jadi akan ada giveaway sebesar Rp150.000 untuk 3 orang pemenang.
coba kan lagi gabut-gabut nonton live sore-sore besok Sabtu gitu kan, udah dapat informasi, dapat berbagai mitos dan juga fakta buta warna, dapat hadiah juga lagi kan, kapan lagi gitu kan. Nah apalagi di tanggal-tanggal segini nih, teman-teman udah gajian atau malah belum gajian nih. Kalau yang gajinya tanggal 25 mungkin ini tanggal-tanggal awal bulan lagi banyak nih saldonya, tapi kalau mungkin yang gajiannya di tanggal 1 atau mungkin setelah akhir bulan, biasanya tanggal-tanggal tua ya gitu ya. Nah, wah udah mulai ada banyak pertanyaan nih. Mungkin nanti pertanyaannya akan dijawab satu persatu ya sama dokter kita yang nantinya akan bergabung. Oke, wah luar biasa. Ini pertanyaan lumayan menarik loh ini. Banyak yang menanyakan. Oh bahkan ada juga yang di luar topik gitu ya, di luar topik buta warna. Nanti akan dicoba ditanya ya dan juga diklarifikasi teman-teman mengenai mitos dan juga fakta buta warna. Oke, sembari nunggu narasumbernya join ya, boleh? Ada yang tahu nggak narasumber hari ini itu siapa? Wih, udah ada yang tanya, padahal narasumbernya belum join loh. Sabar ya ibu-ibu, bapak-bapak, sebentar lagi kita akan mengklarifikasi beberapa informasi mengenai mitos dan juga fakta buta warna. Oh, Masya Allah, udah banyak pertanyaan nih. Oke, selamat sore Dokter Hamidah. Selamat sore, Aibo. Thank you ya udah diundang. Kita bisa ngobrol-ngobrol siang ini. Iya, selamat sore dokter. Ya, sebelum dokter salam kenal, saya Sri Mulyati yang hari ini akan memoderatori jalannya live untuk Ibu Stok yang ke-9. Yang mana dokter, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak ya karena dokter Hamidah sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk kita bisa sharing nih sore hari ini sama teman mata semua. Nah teman mata, salam kenal nih, sudah bergabung dengan kita dokter Hamidah. Beliau ini adalah dokter umum dan juga konten kreator yang nantinya akan memberikan informasi yang menarik dan juga sesuai dengan fakta yang ada gitu ya kepada teman mata semua. Yang mana dokter hari ini temanya adalah mengenai mitos dan juga fakta buta warna dokter. Jadi nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai penyakit buta warna dan mungkin nanti akan langsung kita sharing ke teman-teman yang di rumah ya dokter. Oke. Oke, nah teman mata semua nih, mungkin buta warna ini adalah penyakit yang mungkin udah gak asing lagi ya yang kita dengar, dan mungkin ini juga sering banget kita dengarkan di beberapa kesempatan gitu ya, ada persyaratan buta warna ini untuk pendidikan atau untuk pekerjaan. Nah buta warna ini adalah salah satu penyakit yang dimana tidak bisa membedakan, terutama untuk warna-warna seperti warna merah, biru atau hijau, dan kemungkinan juga campuran dari ketiga warna tersebut, dan ini menjadi penyebab untuk penderita buta warna ini mungkin mengalami keterbatasan dalam beraktivitas seperti yang tadi udah aku sampaikan ya, karena sering banget buta warna ini jadi salah satu syarat untuk menempuh pendidikan atau menempuh pekerjaan ya dokter. Nah mengenai penyakit buta warna ini ya dokter, sebenarnya itu apa sih yang bisa menyebabkan seseorang ini bisa mengalami penyakit buta warna, dan kenapa buta warna ini bisa terjadi pada manusia dokter Hamidah? Oke. Jadi buta warna ini hampir semuanya itu disebabkan oleh kelainan genetik ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan itu, nggak usah menyalahin. Kalau misal ternyata anak kita atau suami kita, istri kita ternyata buta warna, nggak usah nyalahin siapa-siapa. Karena memang hampir semua buta warna itu disebabkan karena kelainan genetik. Memang bisa disebabkan oleh penyakit, tapi jumlahnya itu lebih sedikit. Jadi kalau ada penyakit di retina atau di saraf matanya itu memang bisa akhirnya menyebabkan buta warna. Tapi hampir kebanyakan itu karena kelainan genetik. Jadi kalau udah kelainan genetik berarti ya udah dari sananya kan. Kita nggak bisa untuk apa? Oh aku nggak mau aku punya bawaan buta warna, nggak bisa gitu. Kecuali kita memilih benar-benar cek apa? Memastikan bahwa suami kita tidak buta warna. Nah itu salah satu pencegahannya kayak gitu ya. Nah, buta warna karena ya itu karena kelainan genetik, mau mencegahnya adalah dengan memilih pasangan yang tidak buta warna gitu ya. Oke, dokter, berarti kalau buta warna ini memang disebabkannya karena genetik atau faktor keturunan gitu ya dokter. Tapi
Kalau untuk penderita buta warna sebenarnya mereka menyadari nggak sih dok, sejak awal mereka tuh tidak bisa membedakan warna, atau mereka baru menyadari karena lingkungan sekitar yang oh kamu tuh berarti kamu buta warna, atau sebenarnya dia udah sadar kok aku nggak bisa ngebedain warna gitu ya. Bisa nggak sih penderita buta warna tuh mendeteksi awal dirinya sendiri itu terkena buta warna itu dok? Oke, jadi kebanyakan pasien itu bahkan ya banyak yang baru menyadari ketika dia tes kesehatan itu. Jadi misal Hmm, SMP atau anak SMA itu kamu nggak bisa lihat ini kan. Jadi kalau di tes kesehatan itu kita screening buta warna itu kan pakai tes isi hara. Kamu nggak bisa warna ini. Awalnya dia bisa, terus ternyata warna hijau atau merah dia nggak bisa. Nah, oh berarti kamu buta warna sebagian kayak gitu. Dia hmm, merasa dirinya fine gitu karena ya dia bisa melihat gitu kan, cuma hmm, warnanya itu kan nggak colorful, tapi merasa dia karena dari kecil mungkin ya, karena dari kecil dia melihatnya seperti itu, jadi dia merasa dirinya itu baik-baik saja hmm. gitu. Jadi banyak yang masih baru menyadari dirinya buta warna itu karena tes kesehatan gitu. Dan uh, mungkin ada juga yang merasa kok apa nggak, salah interpretasi gitu ya, salah interpretasi. Oh, warna merah, oh ternyata kok jadi warnanya kuning atau biru kayak gitu. Nah itu mungkin baru dikasih tahu oleh lingkungannya, memang ada yang seperti itu. Jadi bukan dia nggak menyadari, karena memang dia dari awal melihatnya seperti itu, jadi dianggap itu adalah hal yang normal gitu. Hmm, hmm. Oke, berarti tadi ada yang mungkin baru aware-nya tuh ketika melakukan kesehatan, melakukan cek kesehatan gitu ya. Ada juga yang aware karena lingkungan sekitar. Dan tadi dokter bilang mungkin ada yang dia nggak bisa membedakan warna-warna tertentu. Emang kalau buta warna tuh sebenarnya ada berapa tipe penyakit buta warna dokter? Yang mungkin buta warna sebagian atau mungkin buta warna yang secara penuh atau gimana tuh dok? Oke, jadi buta warna itu ada 3 jenis ya. Ada trikromatik, dikromatik, sama monokromatik. Kalau trikromatik itu dia bisa melihat warna, tapi warnanya tuh beda gitu. Merah jadi kayak abu-abu, biru jadi kuning, hijau, kuning kayak gitu. Jadi dia bisa melihat tapi beda gitu. Dia ada warnanya tapi beda gitu, nggak merah, nggak hijau kayak gitu, tapi beda. Kalau di kromatik biasanya dia nggak bisa ngelihat warna merah atau hijau. Terus kalau monokromatik itu bener-bener hitam putih kayak gitu. Nah, kita harus tahu bahwa warna dasar pada mata yang bisa dilihat mata itu adalah RGB, kayak yang di komputer itu ya. RGB itu red, green, blue, itu yang bisa ditangkap oleh mata gitu. Nah, jadi trikromatik, dikromatik atau monokromatik itu nanti dia salah interpretasi dari 3 warna utama itu. Ya. Makanya ada buta warna itu parsial atau sebagian, ada yang buta warna total. Oke. Oke, oke. Nah, itu tadi buta warna tuh ada tiga jenis ya teman mata semua, yang mungkin informasi baru juga untuk teman mata yang belum tahu. Nah, dokter, kalau misal kita sendiri nih ada di lingkungan yang mungkin kita nggak tahu kalau sekitar kita tuh ada yang buta warna, gimana caranya kita bisa mendeteksi kalau misal apa lingkungan kita nih ada nih yang buta warna, gejalanya itu biasanya gimana dok untuk seseorang yang menderita buta warna ini? Dia nggak akan tahu kalau dia nggak mengungkapkan apa, oh ini warna, ya harus ini, harus ada interaksi, ini warna apa? Mm-mm. Ini misal warna merah, oh ternyata dia lihatnya itu kuning. Nah itu harus seperti itu, nggak bisa dia ngomong karena dia melihat ini berwarna. Jadi Hmm. misal kerudung warna merah, dia lihat kerudungku ini berwarna kok nggak putih gitu, nggak Hmm. hitam gitu, Hmm. berwarna, cuma dia salah interpretasinya, warnanya nggak merah gitu, jadi Hmm. kayak kuning atau abu-abu kayak gitu ya. Hmm. Jadi memang harus dicek pakai tes kesehatan kalau mau benar-benar tahu apakah seseorang ini buta warna atau enggak gitu. Karena memang itu enggak ngefek ke kehidupannya dia, itu enggak masalah. Toh dia juga menjalani aktivitas dengan baik kan. Cuma warnanya aja yang beda gitu.
Nah itu berarti harus dikonfirmasi ke orangnya gitu ya dokter ya, buat tahu dia menderita buta warna atau tidak kayak gitu ya dok. Nah kalau misalnya penyakit buta warna ini bisa disembuhkan atau enggak ya dok ya? Sayang sekali ya kalau buta warna karena kelainan genetik itu nggak bisa diobati. Ya, jadi karena nggak bisa diobati, yaitu cara mencegahnya adalah dengan memilih pasangan yang tidak buta warna. Jadi buta warna ini adalah kelainan genetik yang terpaut dengan uh, gen X ya, kromosom X ya. Jadi kan kalau perempuan ini XX ya kan, tahu kan ya? Kalau kita belajar biologi ya waktu sekolah, perempuan ini XX, kalau laki-laki itu XY. Makanya kenapa buta warna itu banyak penderitanya itu di laki-laki. Padahal belum tentu perempuan itu juga nggak buta warna. Tapi beruntungnya karena perempuan XX, kalau dia kena satu buta warna, X, XBX normal ya, berarti dia itu adalah karier gitu. Tapi kalau laki-laki karena dia XY, XBY, itu aja dia udah langsung muncul gitu loh. Dia adalah penderita buta warna. Nah, jadi memang kalau wanita itu ada dua kemungkinan, ada tiga kemungkinan, dia normal, karier atau pembawa salah satu kromosom X-nya itu buta warna, atau dia XB gitu misalnya. Jadi XB dia memang buta warna pada wanita. Kalau perempuan buta warna, pasti anak cowoknya buta warna gitu. Ya. Kalau perempuan buta warna, pasti anak cowoknya buta warna. Karena harus anak cowok ya. Kalau anak cewek belum tentu, masih bisa dia karier gitu. Tapi pasti dia karier. Nah, kalau lakinya dia buta warna, laki-laki hanya punya dua kemungkinan, normal atau buta warna. Itu laki-laki. Kalau laki-laki buta warna, anaknya perempuan pasti karier. Ada yang karier, ada yang enggak. Membawa gen buta warna, ya. Tapi kalau laki-laki belum tentu, ya. Laki-laki tergantung ibunya, kayak gitu. Makanya ya agak rumit ya kromosom X dan Y. Tapi intinya kalau perempuan ada tiga kemungkinan, bisa normal, karier, dan buta warna. Kalau laki-laki cuma dua kemungkinan, buta warna atau enggak. Kayak gitu. Jadi cara mencegahnya ya harus periksa ini ya, harus melihat riwayat keluarganya kayak gitu. Kalau periksa kromosom pasti mahal banget gitu ya. Mahal banget, jadi lihat aja dari kalau memang kalian aware banget sama masalah buta warna, ya periksa riwayat keluarganya ada yang buta warna atau enggak gitu. Makanya sebelum menikah itu ada tes calon pengantin, itu dicek buta warnanya juga ya. Jadi kalian bisa memutuskan untuk menikah atau enggak dari sana. Oke, nah itu ya tips untuk teman mata semua. Jadi kalau memang penyakit buta warna ini adalah memang genetik, tapi tadi untuk kemungkinannya itu lebih besar dibawa oleh laki-laki begitu ya dokter ya. Bukan, Berarti gimana? bukan. Jadi dia itu terpaut pada gen X, perempuan malahan, tapi yang muncul pasti itu adalah di laki-laki gitu. Kalau perempuan belum tentu muncul gitu. Jadi dia cuma bisa membawa aja, tapi belum tentu dia muncul. Kalau laki-laki kena buta warna, itu bisa banget gitu. Oke, nah itu teman mata semua, jadi informasi klarifikasi dari dokter Hamida mengenai buta warna ini. Berarti memang dilaporkan sama genetik ya dok? Nggak, ada nggak sih kemungkinan yang mungkin dia normal tapi di tengah perjalanannya, entah itu mungkin karena kesalahan atau mungkin karena faktor yang lain, dia bisa mengalami buta warna di tengah-tengah kehidupannya gitu dok? Atau tidak mungkin hal itu terjadi? Mungkin itu namanya acquired ya. Jadi buta warnanya didapat, tapi karena ada penyakit di retina atau saraf matanya ya. Jadi
Itu tapi jarang banget terjadi ya. Memang Mm-mm. kalau ada gangguan di matanya, di saraf penerima warna itu, ya bisa terjadi buta warna gitu. Tapi beda sama, dan itu bisa disembuhkan kalau memang penyakitnya dapat disembuhkan gitu. Misal ada kelainan di retina terus diobati ternyata bisa ya membaik gitu. Nggak kayak yang karena genetik. Kalau genetik ya dia nggak bisa gitu. Oke. Berarti memungkinkan karena mungkin ada sesuatu di salah satu saraf di matanya gitu ya bisa menyebabkan buta warna. Nah, kira-kira ada pencegahan nggak dokter supaya kita mungkin tidak mengalami hal yang tadi ini gitu di apa mengalami mungkin kerusakan saraf di kita karena eh, kerusakan saraf yang bisa menyebabkan buta warna ini tadi dok. Ya, kita harus jaga pola hidup ya. Biasanya sih kalau masalah eh, saraf mata itu biasanya karena kecelakaan kayak gitu ya. Bisa juga karena penyakit degeneratif. Kayak tergantung sih sebenarnya ya. Hmm. Nggak semua penyakit kencing manis bisa menyebabkan degenerasi makula retina gitu. Tapi bisa juga ada yang bisa menyebabkan seperti itu karena penuaan. Jadi ya kita jaga diri aja, jangan sampai mata kita ya kalau sudah ada keluhan, misalnya kok buram terus atau ada bayangan yang kok nggak biasanya kayak gitu, periksa aja daripada nanti melebar kemana-mana gitu. Oke. Nah itu teman mata semua. Jadi kita harus aware dari awal untuk kesehatan mata kita. Jadi kalau misal udah mulai ada bayangan yang mungkin nggak seperti biasa gitu ya, bisa langsung periksa kesehatan ya dokter ya untuk pencegahannya. Oke dokter. Nah ini kan mengenai mitos dan fakta buta warna ya dokter. Ada salah satu mungkin nggak tahu ya ini mitos atau mungkin fakta nih dok. Emang benar kalau misal orang albino itu sudah dipastikan dia buta warna dok? Enggak, beda. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda ya. Albino memang albino itu karena kekurangan zat melanin ya, zat warna pada kulit ya, pada Hmm. kulit, pada pewarnaan, pada tubuh dari semuanya sih pokoknya zat melanin itu dia kurang. Sedangkan kalau buta warna itu ada di sel kerucut di mata kita, di sel saraf mata. Jadi ini ada dua hal yang berbeda. Albino ya bisa aja albino tapi nggak buta warna ya bisa gitu. Dan bisa juga orang buta warna tapi nggak albino kayak gitu. Atau dua-duanya albino serta buta warna, tapi itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Jadi belum tentu orang yang albino terus buta warna. Jadi jangan ini ya, jangan salah kaprah ya. Jadi albino sama buta warna ini beda penyebabnya ya, dua hal yang berbeda. Nah itu teman mata semua. Jadi albino ini memang kekurangan zat melanin itu warna pada kulit ya dokter, bukan berarti dia buta warna begitu ya dok. Jadi salah satu mungkin mitos yang bisa terpatahkan juga ya kalau misalnya orang albino tuh nggak selalu dia buta warna gitu. Oh ya dokter, untuk tadi yang mungkin buta warna disebabkan karena kesalahan atau mungkin karena di tengah karena pola hidup yang kurang sehat gitu ya sehingga ada syaraf yang membuat dia mengalami buta warna itu kira-kira dia bisa berdampak ke keturunannya juga nggak dok? Karena kan dia nggak dari awal nih dapat buta warnanya, karena dari perjalanan di kehidupannya dia yang akhirnya dia jadi terkena buta warna. Apakah itu bisa menyebabkan keturunan di bawahnya nanti mengalami buta warna juga, atau ini akan berbeda dok dari yang disebabkan karena genetik? Iya, nggak mesti karena dia nggak ini kan bukan karena genetik kan. Jadi kalau misalnya dia didapat buta warnanya didapat ya anaknya ya fine fine aja, nggak akan ngefek ke keturunannya karena memang itu buta warna yang didapat karena penyakit gitu ya. Jadi beda sama genetik. Kalau genetik pasti ada keturunannya gitu, akan terus terus menerus gitu. Tapi kalau karena penyakit atau kecelakaan atau gimana ya nggak akan ngefek ke keturunannya. Hmm. Jadi nggak apa-apa lah. Oke, jadi ini bisa dibedakan ya antara buta warna yang memang didapatkan karena keturunan dan juga mungkin karena kesalahan tadi. Oh ya, dokter,
kalau misal orang mengalami buta warna nih, adakah efek kesehatan lain yang mungkin dia alami karena mungkin dia mengalami buta warna tadi, atau ya buta warna hanya sebatas yang dia tidak bisa membedakan warna aja, tapi tidak berefek pada kesehatan lain dalam tubuhnya dia? Betul, buta warna nggak ngefek ke kesehatan apapun. Bahkan orang yang buta warna tetap bisa ngelihat dengan jelas ya. Dia cuma nggak bisa ngelihat warna aja. Dia bisa melihat warna dengan jelas. Dia bisa lapang pandangnya juga luas gitu, nggak menyempit. Terus dia masih juga bisa kena minus, harus pakai kacamata juga bisa ya. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Nggak ada kaitannya dengan penyakit jantung, penyakit yang lain-lain, nggak ada. Jadi memang buta warna itu pure karena ada salah di sarafnya gitu, di Hmm. sel matanya. Hmm. Oke, nah itu teman-teman semua. Jadi beberapa mitos dan juga fakta yang mungkin sudah terjawabkan oleh Dokter Hamidah nih mengenai penyakit buta warna tadi. Jadi emang buta warna ini nggak ada kaitannya sama penyakit yang lain. Bahkan juga dia masih berpeluang untuk dapat berpeluang untuk bisa mengalami penyakit mata yang lain ya dokter, termasuk pinus dan juga beberapa penyakit silinder gitu ya. Itu masih berpotensi berarti ya dok? Iya, karena itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Jadi semua masih bisa kena. Apakah berarti orang yang minus pasti buta bisa kena buta warna? Enggak. Tapi Hmm. apakah orang buta warna bisa beresiko minus? Iya, kalau apalagi dia lihat HP deket-deket ya, Hmm. baca bukunya deket-deket, terus lampunya ini ya pasti resiko uh, minus gitu matanya. Tapi nggak ada kaitannya dengan buta warnanya gitu. Hmm. Oke dokter. Nah, tadi kan sempat aku bahas juga ya dokter, gimana caranya kita bisa mendeteksi lingkungan sekitar kita tuh ada yang buta warna gitu. Tapi kalau dalam diri kita sendiri nih dok, untuk kita mengkonfirmasi bahwa diri kita nih buta warna atau enggak gitu ya, ada nggak sih dok caranya sebelum kita periksa ke dokter gitu? Mungkin hal awal yang kita rasakan, kalau kamu mulai merasakan ini, berarti kamu harus cek ke dokter nih untuk ngecek buta warna gitu. Ada nggak dok? Nggak ada, karena dia merasa dirinya normal. Kebanyakan pasien seperti itu. Jadi dia bahkan nggak ngeh kalau dia buta warna karena dia merasa dirinya normal. Jadi satu-satunya cara untuk mengetahui kamu buta warna atau enggak ya tes kesehatan. Cuma baca buku aja, baca buku, lihat-lihat angka beres. Itu Hmm. aja. Oke, berarti tadi caranya adalah dengan mengecek cek kesehatan buta warna tadi untuk kita bisa tahu kira-kira kita termasuk pasien buta warna atau bukan gitu ya dokter. Iya. Nah oke teman mata semua, beberapa pertanyaan yang aku sampaikan sudah terjawab dengan secara jelas oleh dokter Hamidah juga, yang mungkin informasinya ada informasi baru, ada informasi yang mengkonfirmasi fakta dan juga mitos dari teman mata semua. Nah dokter, kebetulan kita ada sesi Q&A nih dok. Nah, dan ada beberapa pertanyaan dari followers-followersnya Ibu atau teman mata semua dokter. Mungkin nanti aku akan mention pertanyaannya untuk bisa dokter Hamidah jawab ya dokter ya. Yang pertama nih ada pertanyaan dari @elis_elisa. Apakah betul dokter buta warna ini bisa diakibatkan oleh karena kecelakaan? Alasannya kenapa ya dokter? Ini mungkin udah dibahas tadi, mungkin bisa jawab lebih lengkap kali ya dokter ya. Jadi tergantung apakah semua kecelakaan bisa menyebabkan buta warna? Enggak ya. Jadi kalau kecelakaannya terus menciderai sel kerucut di mata ya bisa gitu. Ya. Bisa mencederai. Kalau memang bikin cedera di sel kerucutnya bisa bikin buta warna. Tapi kalau enggak ya enggak. Apalagi kalau misalnya kecelakaan kebentur aja cuma luka di luar mata bagian luar ya enggak masalah, enggak akan bikin buta warna. Jadi tergantung apakah kena sel kerucut di mata atau enggak. Nah, itulah yang menyebabkan buta warna gitu. Jadi enggak semua kecelakaan itu bisa menyebabkan buta warna ya. Jadi tergantung banget kena mana gitu ya. Pertanyaannya di pin ya, Kak ya. Jadi aku bisa baca. Oke, nanti minta tolong editing ya Mbak Mimin. Oke, nah tadi pertanyaan dari Mbak Elis underscore Elisa sudah terjawab oleh
Dokter Hamidah nih, bahwa nggak semua kecelakaan bisa menyebabkan buta warna gitu ya. Jadi kecelakaan tertentu aja yang memang ada benturan di atau mungkin ada yang mengenai syaraf yang bisa menyebabkan buta warna tadi. Nah dokter, ada pertanyaan kedua nih. Apakah mungkin dokter, ini pertanyaan dari @eti3906, apakah mungkin ada buta warna hanya pada satu mata aja dok, atau sebelah mata aja? Enggak ya. Jadi Hmm. makanya kita lihat dua-duanya gitu. Mm-mm. Karena itu kelainan genetik kan. Ya, Mm-mm. kalau misalnya kelainan genetik, oh ya bisa kalau misalnya dia karena didapat karena penyakit ya, karena kecelakaan atau suatu penyakit ya bisa salah satu aja, tapi jarang banget gitu. Biasanya kalau kelainan genetik pasti dua-duanya gitu. Hmm. Jadi eh, jumlah orang yang kena buta warna karena suatu penyakit di mata itu kecil sekali, jauh lebih banyak karena genetik ya. Jadi hampir Mm-mm. kita itu nggak pernah bahas penyakit buta warna karena suatu penyakit gitu, karena memang hampir semuanya itu karena kelainan genetik gitu. Hmm. Jadi kalau Mm-mm. genetik pasti dua-duanya karena itu udah nggak ada gitu selnya. Oh, oke. Oke, oke. Jadi kalau misalnya genetik ya karena dua-duanya, tapi kalau misalnya salah satu mungkin bisa disebabkan karena kecelakaan tadi. Nah, pertanyaan ketiga nih, dokter Hamidah, dari @rizka.martavia. Eh, apakah buta warna bisa dialami seseorang karena usia, dokter? Nggak bisa ya, nggak ada hubungannya usia dengan buta warna. Jadi kalau kalian tambah tua, it's okay, nggak masalah, jangan khawatir ya. Hmm. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi nggak, ini salah satu mungkin mitos yang terpatahkan juga. Jadi buta warna juga nggak bisa dipengaruhi oleh usia, gitu. Nah, pertanyaan keempat nih, dokter Hamidah, dari @hovifah New. Apa buta warna itu muncul saat dewasa atau saat dalam bayi, atau sudah muncul saat kita dari dalam bayi gitu ya, dari pada usia bayi kayaknya deh. Karena menurut saya dulu bisa mengenali warna dengan baik, tapi pas saya tes warna, saya tidak bisa melihat beberapa warna dasar di tes tersebut, dokter. Eh, Kalau kelainan genetik pasti dari brojol dia udah buta warna gitu. Jadi dari kehamilan pun ya dia kromosomnya pasti sudah membawa buta warna. Jadi tidak mungkin awalnya XX normal terus menjadi X buta warna, X buta warna nggak mungkin gitu. Jadi pasti udah dari dia keluar itu eh, dia buta warna. Cuma kalau anak kecil itu kan pasti kita nanyanya ini warna apa, itu kan dia aja bingung ya kan. Nanti setelah ini belum tentu, oh ini warna biru, ini warna merah, kan belum tentu persepsi antara si anak buta warna dengan anak yang normal itu sama. Jadi makanya susah kenapa buta warna itu dideteksi pada anak kecil itu susah gitu. Ya, nanti setelah ini kalau udah besar SMP itu baru dia bisa ini. SD aja masih jarang gitu. Kita lakukan tes isi hara itu bisa sih ketahuan gitu, tapi nanti akan terus kita suruh lihat lagi apakah memang benar dia buta warna atau enggak gitu. Hmm, oke. Itu jadi kalau karena genetik ya berarti dari sejak dia dilahirkan tuh sudah dia sudah mengalami buta warna. Oke. Tapi ya jadi kan dia tadi bilang mungkin dia bisa menilai beberapa warna, tapi ketika dites tuh ada beberapa warna yang dia tidak bisa melihat, ya itu dokter. Jadi itu mungkin terjadi ya dok, ketika dites itu mungkin dia baru menyadari nih kalau dirinya mungkin buta warna gitu ya dok. Betul ya, karena dites awalnya dia enggak, dia merasa fine gitu ya, karena ya masih kelihatan warnanya, cuma mungkin hanya beberapa karena parsial aja kan, jadi dia bisa melihat warna gitu. Cuma nggak kayak yang monokromatik, nggak hitam putih gitu kan. Kalau hitam putih kan itu yang pasti jadi tanda tanya dari awal. Kalau dia masih bisa lihat sebagian warna itu loh. Nah, itu baru biasanya terkonfirmasi saat tes buta warna pakai buku isi hara itu. Hmm. Oke dokter. Nah itu ya Mbak Hovifa, semoga pertanyaannya menjawab pertanyaan dari jawaban tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Hovifa. Nah selanjutnya pertanyaan yang kelima nih dokter Hamidia, dari @eti3906.
dokter, banyak beredar kacamata atau lensa mata yang dijual untuk membantu penderita buta warna supaya menjadi lebih bisa untuk melihat atau menangkap kontras untuk penglihatannya. Apakah kacamata tersebut atau kacamata seperti itu disarankan, dokter? Itu palsu ya. Aduh, jangan tertipu dengan hal-hal seperti itu. Ya, kalau misalnya penyakit mata yang masih bisa diobati, ya pasti aku ngomong bisa diobati. Tapi kalau buta warna udah nggak bisa gitu. Karena memang bawaannya aja nggak bisa gitu kan. Karena nggak ada sel kerucutnya itu. Sel kerucut itu yang nangkep warna itu loh. Jadi kalau sel yang nangkep aja nggak ada, siapa yang mau nerima warnanya kan gitu. Jadi kalau ada iming-iming kayak gitu, wes abaikan saja, mending uangnya buat healing-healing ya daripada buat alat gitu ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi mitos banget kalau ada kacamata yang bisa menyembuhkan buta warna. Semoga teman-teman terklarifikasi juga ya, dan juga uh, tidak mudah gitu percaya pada hal-hal seperti itu. Nah, Dokter Hamidah, kebetulan untuk sesi Q&A ini, dokter, untuk beberapa pertanyaan menarik itu nanti mereka akan dapat hadiah, dokter, atau giveaway dari iPus. Nah, mungkin dari Dokter Hamidah boleh kali ya scroll, dokter, dan menurut dokter pilih 5 pertanyaan yang paling menarik nih dari Dokter Hamidah yang mungkin bisa dijawab sama Dokter Hamidah. Atau aku ini kasih pertanyaan. Oh, mau dokter yang ngasih pertanyaan ke followers. Ya. Nah, mungkin boleh dari sambil dikasih pertanyaan, mungkin bisa dokter pilih juga beberapa pertanyaan yang mungkin menarik, dokter. Kalau apa pertanyaan kalian pilih aja dah ya. Kalian Oke. ya pilih aja. Aku kasih 2 pertanyaan, 3-nya sisanya kalian. Oke, boleh dokter. Kira-kira apa nih pertanyaan dari Dokter Hamidah? Oke. Pada kromosom apa buta warna itu terpaut ya? Jadi kromosom X atau Y? Nah, itu. Coba teman mata semua. Kalau misalnya yang nyimak tuh pasti tahu nih jawabannya apa. Sambil dijawab di kolom komen yang tahu ya pertanyaannya. Pada kromosom apa buta warna ini terpaut gitu ya. Ini kalau misalnya menyimak harusnya tahu nih jawabannya. Atau Dokter Hamidah ada pertanyaan lain nggak buat teman mata? Itu udah ada yang jawab itu, Intan itu ya. Paling cepet ya. Itu jawabannya benar, dokter. Betul, kromosom X ya, betul ya. Oke, keren banget nih. Berarti teman mata semua nyimak dari pertanyaan. Sorry, bahasannya kita hari ini. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari Dokter Hamidah untuk teman mata? Oh ya, terakhir ya. Hmm. Sel apa yang berfungsi menangkap warna sehingga kalau nggak ada sel itu makanya terjadi buta warna? Sel apa? Ayo. Yo, apa nih teman mata semua? Coba ada yang jawab nggak nih ya? Sel apa nih yang bisa terpautkan dengan buta warna nih? Coba bisa dijawab di kolom komen ya. Supaya Dokter Hamidah juga bisa cek nih jawaban yang paling Nah, tepat itu dan yang paling cepat. ya itu ya, Rainy ya. Hmm. Rainy itu kerucut ya. Kerucut. Oke, luar biasa. Berarti pada nyimak nih teman mata semua untuk beberapa bahasan kita hari ini tadi dari pertanyaan dokter, mereka bisa menjawab gitu ya, dokter. Keren banget. Oke. Jadi mungkin aku lagi scroll-scroll lagi beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab ya, dokter. Oke. Uh, Nih, ada pertanyaan dari Raini underscore Chandra, dokter. Apakah buta warna itu bisa disebabkan karena mungkin dari itu mereka kekurangan zat tertentu, dokter? Enggak. Jadi kalau rabun dia kekurangan vitamin A ya. Kalau buta warna dia nggak kekurangan apa-apa aja bisa ini, bisa Zat terkena ini ya, bisa buta warna. lagi. Jadi nggak ada hubungannya ya. Kecuali kalau kayak rabun senja itu kurang vitamin A kayak gitu. Ya, rabun-rabun itu kurang vitamin A ya. Itu memang ada kaitannya gitu. Tapi kalau buta warna nggak ada. Semua bisa normal gitu. Karena dia ya karena sel kerucutnya aja itu yang nggak ada gitu. Oke, jadi bukan karena disebabkan oleh asupan yang kurang dari dalam kandungan itu tadi ya, dokter ya. Oke, ini juga pertanyaan yang serupa nih. Oh, ada beberapa makanan tadi udah dijawab juga sama dokter.
Oke. Dokter, ini ada pertanyaan nih dari Sarida Mahotra. Hai dok, saya ingin tanyakan nih, apakah menghafal buku Ishihara, apakah lolos tes buta warna dok, dengan kita menghafalkan tes-tesnya itu? Menghafal, Gimana tadi ya? eh gimana ya? Kayak aku nggak pernah ada orang ini ya, soalnya nanti kan Mm-mm. ada yang ini, mungkin dia bisa ya menghafal Mm-mm. angka ya, tapi kalau menghafal jalur kayaknya nggak bisa deh. Kan Hmm. ada itu di buku Ishihara itu memang ada angka-angka kan, sebutin angkanya ini berapa, 56, 74, 21 kayak gitu. Tapi ada loh yang jalur-jalur itu, ya. Kalau ada jalur-jalur, kamu mau menghafal kayak gimana gitu. Pasti Mm-mm. kelihatan, nggak bisa dibohongi sih kalau itu ya. Soalnya kan kamu dihadapkan dengan buku, habis itu kamu disuruh nunjuk jalurnya lewat mana, kamu hubungkan dong jalur A ke jalur B. Nah, disuruh gini, kamu mau hafalin kayak mana? Pasti kamu akan bingung kalau ketemu gambar itu, kalau memang kamu buta warna ya. Kalau kamu buta warna sebagian nggak bisa lihat warna merah atau hijau, pasti kamu nggak bisa lihatnya. Itu jadi pasti ketahuan di sana. Kalau Mm-mm. kamu memang ngapalin ya, tapi biasanya tuh orang-orang ini nggak bisa, nggak pernah sih ya aku dapat pasien ngapalin jawaban buku Ishihara ya, masih belum tahu. Tapi keren sih, jangan-jangan ada juga pasien yang ngapal. Nice ya, nice information buat aku. Mungkin ada juga dokter yang ngapalin gitu ya, atau mungkin lagi hoki gitu bisa lolos dari tes buta warna. Tapi kemungkinan besar itu sulit sekali ya dokter ya untuk Susah. menghafalkan buku Ishihara tadi itu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Ambara underscore Moel dokter. Apakah buta warna bisa disembuhkan dengan terapi atau ada jenis terapi tertentu yang bisa menyembuhkan buta warna? Kayaknya nggak ada dok ya? Atau gimana Nggak dok? ada ya, nggak ada. Semua yang bilang bisa menyembuhkan buta hara itu omong kosong ya. Nah itu jangan percaya teman mata semua. Jadi ini buta warna itu terapi-terapi pengobatan yang bisa menyembuhkan buta warna itu nggak bisa karena memang sudah disebabkan karena faktor genetik tadi ya. Semoga bisa teredukasi nih teman mata semua. Nah dokter, pertanyaan selanjutnya dari 2020 Ria Melo. Apakah buta warna itu bisa berubah setiap waktunya dokter? Mungkin yang dimaksud ketika sekarang mungkin buta warnanya itu parsial, tapi ketika bertambahnya waktu itu bisa menjadi nggak apa secara penuh atau mungkin lebih parah lagi buta warnanya gitu dok, bisa berubah secara waktu nggak kalau penyakit buta warna ini? Enggak ya. Jadi memang udah bawaannya aja, tergantung sel kerucutnya ini dia bisa interpretasi yang mana, dia jenisnya yang itu tadi terkromatik, dikromatik atau monokromatik gitu. Kalau udah kayak gitu ya udah selamanya akan seperti itu. Nggak akan memburuk. Jadi awalnya misal buta warna parsial ya, nggak akan kok dia jadi buta warna total gitu, nggak akan jadi buta warna yang hitam putih aja tuh enggak gitu. Oke, nah itu jadi terjawab ya. Dan pertanyaan lagi dari 2020 Ria Melo. Anak saya umur 6 tahun dokter, saya sudah berusaha untuk memperkenalkan warna dari kecil, tapi nggak pernah berhasil. Beda dengan kakaknya yang sudah mengenal dan juga hafal warna sejak usia 3 tahun. Saya sudah mencoba dengan cara belajar, mana tadi ya? Saya sudah mencoba dengan cara belajar ataupun bermain tidak berhasil. Apakah anak saya buta warna dokter? Tergantung ya, nanti itu akan diperiksa seiring bertambahnya usia. Hmm. Kemungkinan ya ada kemungkinannya, tapi namanya anak kecil tuh kita kan masih abu-abu untuk kecerdasannya ini ya. Oh ini kuning, ini. Nah, tapi kalau sudah ada kecurigaan kayak gitu, bisa dikonsulkan ke dokter mata atau dokter anak ya untuk memastikan gitu. Mungkin dokter mata atau anak kan nanti ada tes-tes yang lain, nggak cuma buku Ishihara. Ishihara itu diberikan tes untuk orang yang sudah sadar penuh, maksudnya kecerdasannya bagus ya. Kalau untuk anak-anak memang nggak bisa. Jadi harus diperiksa lebih lanjut dengan alat tes yang lain gitu. Jadi bisa, kalau memang mamahnya atau orang tuanya udah curiga kayak gitu, bagus banget ya. Segera aja periksa ke dokter mata atau dokter anak untuk mengkonfirmasi gitu. Apakah ada ke arah buta warna. Keren banget Nah, sih ini, banyak aware ya.
Mhm. Iya dokter, jadi lumayan nih teman mata semua pada excited untuk pembahasan hari ini, jadi mengenai buta warna dokter. Nah ini juga apa namanya? Aku juga ada pertanyaan nih dokter ya. Kalau misalkan karena genetik kita udah aware nih di awal, entah mungkin pasangan kita atau kita mengalami buta warna. Terus ketika kita punya anak, itu baiknya langsung kita periksakan untuk mendeteksi dia terkena buta warna juga, atau menunggu di usia tertentu dokter untuk kita bisa periksakan mengenai kemungkinan dia karena buta warna karena faktor genetik tadi. Jadi, tapi mau diapain gitu loh. Kalau kamu sudah tahu calonmu atau dirimu buta warna, anakmu pasti kemungkinan ada buta warna atau enggak. Apalagi kalau cowok gitu. Ya, pasti ada yang buta warna, ada yang enggak gitu. Tetap ada kemungkinan buta warna atau enggak. Mau diperiksain pun juga tidak akan mengubah uh, ini ya, nggak akan mengubah menjadi tidak buta warna. Jadi pencegahannya adalah dengan memilih pasangan gitu, bukan setelah menikah terus baru ini. Mungkin nanti jadinya kalau memang kita sudah menerima pasangan kita ini buta warna, jadi kita akan lebih memberi pengertian kepada anak kita bahwa warna-warna tertentu ini tidak bisa dia lihat kayak gitu. Jadi kita memberi pengertian kayak gitu. Jadi lebih nanti pola belajarnya juga pasti akan berbeda gitu kan. Sedikit berbeda ya karena interpretasi warnanya yang nggak sama. Tapi kalau masalah ya kan itu cuma warna aja, dia juga melihat masih oke. Tapi kalau disembuhin atau enggak ya nggak bisa gitu ya. Jadi dan buta warna itu nggak mempengaruhi kecerdasan loh ya. Jadi anaknya tetap bisa cerdas nggak masalah ya. Kalau kita anaknya akan tetap bisa ngomong bahasa Inggris lancar, tetap ngitung juga bisa. Cuma dia ngelihatnya, misal warna merahku ini nggak jadi warna merah kayak gitu. Dia ngelihat aku pakai jilbab berwarna, tapi bukan warna merah kayak gitu ya jadi nggak masalah gitu cuma nanti ke pola belajarnya dan memberi pengertian aja sih kepada anak itu seperti apa. Nah itu ya, oh, oke oke. Jadi salah satu edukasi juga ketika memang kita sudah menyadari dari awal kita atau mungkin pasangan kita ini terkena atau mungkin penderita buta warna, terus kita aware gitu bahwa apa namanya nantinya keturunan kita mungkin kemungkinan besar akan mendapatkan buta warna juga. Nah itu akan mempengaruhi ke pola asuhnya atau pola belajarnya gitu ya dokter. Tapi tidak berpengaruh dia jadi berbeda gitu ya dok karena buta warna tadi. Nah dokter, ada pertanyaan dari Asri Widianti 2212 dokter. Dok, apakah rabun dekat dan rabun jauh itu dapat mempengaruhi hasil tes buta warna dokter? Atau ya tes buta warna hanya untuk mendeteksi buta warna aja tapi nggak dipengaruhi oleh penyakit yang lain tadi? Iya betul ya jadi buta warna ya cuma untuk buta warna aja nggak ada hubungannya sama rabun Rabun. jauh atau rabun dekat jadi itu adalah dua hal yang berbeda Hmm. sendiri-sendiri gitu ya bisa terjadi bebarengan tapi penyebabnya berbeda jadi kalau untuk misal kamu pakai kacamata -5 gitu ya, dan kamu nggak buta warna, ya kamu dites isi hara akan tetap normal gitu. Dites pakai buku isi hara kamu akan tetap normal. Beda lagi kamu misal normal tapi kamu buta warna, ya pasti akan ada kelainan saat kamu baca buku isi hara gitu. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda ya. Nah, itu ya. Jadi sudah terjawab tadi bahwa penyakit mata yang lain itu tidak akan mempengaruhi hasil dari buta warna tadi. Nah, aku coba scroll lagi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tertarik ini nih yang bisa. Oh nih, dokter. Dari Ambara Askarma lagi. Apakah ada level atau stadium untuk buta warna, dokter? Ya itu tadi yang paling kan ada parsial ya, ada yang total. Ya kalau udah total ya tinggal monokrom itu ya, monokromatik hitam putih aja. Tapi kalau parsial ada trikromatik, ada dikromatik itu. Oke, nah itu ya pertanyaan dari teman mata semua yang mungkin sudah dijawab oleh Dokter Hamida. Nah dokter, kalau untuk penderita buta warna, untuk asupan yang bisa menyehatkan atau mungkin bisa merawat kesehatan mata itu tetap sama aja kan ya dok? Nggak ada yang berbeda gitu ya untuk dikonsumsi sama penderita buta warna atau non buta warna? Iya sama aja, tapi lebih bukan untuk mengobati buta warnanya, tapi untuk mengobati
ketajaman penglihatan kita, kayak biar nggak minusnya tambah banyak gitu kan. Makanya banyak terus banyak makan yang mengandung vitamin A kayak gitu ya. Vitamin A biar nggak rabun kayak gitu. Terus jangan sampai kena kencing manis biar nggak kena diabetik retinopati kayak gitu. Tapi suplemen-suplemen atau vitamin-vitamin itu tidak untuk menyembuhkan atau mengurangi buta warna, tapi untuk kesehatan mata secara umum gitu. Nah tadi jadi asupan tadi itu memang untuk kesehatan mata kita, tapi tidak untuk mengobati si buta warna tadi. Nah dokter, ini ada pertanyaan yang mungkin menarik saya lagi nih setelah saya scroll kolom komen dari Siska Emilia 51. Dok, apakah lasik bisa menyembuhkan buta warna? Karena setahu saya lasik menyembuhkan minus ya dokter. Apa buta warna bisa disembuhkan dengan lasik juga? Nggak bisa ya. Jadi kalau lasik memang lebih ke silinder sama minus ya. Kalau buta warna nggak bisa. Pencegahannya itu memilih pasangan. Nah itu tadi. Jadi kita aware dari awal mengenai penyakit buta warna ini melalui diri kita sendiri atau dari pasangan kita gitu ya. Oke dokter Hamidah, terima kasih banyak nih, tadi udah banyak banget pertanyaan dari teman mata yang dijawab sama dokter Hamidah. Bahkan tadi ada beberapa yang menjawab pertanyaan dari dokter dan bisa terjawab dengan benar gitu ya sama teman mata semua. Nah dokter, mungkin terakhir ya dokter, sebagai closing statement dari dokter Hamidah, ada nggak pesan khusus dari dokter Hamidah untuk teman mata semua nih yang ada di rumah yang nonton iBooks Talk kita kali ini mengenai topik atau pembahasan tentang buta warna itu sendiri, dokter? Oke, untuk kalian yang memiliki keturunan buta warna, pasangan buta warna, anaknya buta warna, don't blame yourself ya, jangan salahin diri kalian, it's okay ya. Karena itu memang kelainan genetik yang tidak bisa kita ubah. Jadi it's okay, hidup akan tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun kamu buta warna. Ya, cukup jaga kesehatan mata kita dengan konsumsi pola hidup yang baik ya, banyak minum air putih, makan makanan sayur buah yang berwarna untuk menjaga kesehatan mata kita. Tapi untuk buta warna it's okay ya, terima aja apa adanya. Semua akan jalan dengan baik tetap ya. Nggak perlu minder ya dokter karena buta warna tadi ya, karena kehidupan kita tetap bisa berjalan dengan normal meskipun mungkin ada keterbatasan mengenali warna tadi. Oke dokter Hamidah, terima kasih banyak dokter untuk sharing ilmunya, untuk sharing informasinya untuk teman mata semua. Ya mungkin ini sudah akhir dari sesi kita. Untuk teman-teman semua jangan lupa follow iBooks dan juga follow dokter Hamidah nih di @dokter_hmd. Nah, nanti Dokter Hamidah juga sering sharing-sharing informasi mengenai kesehatan atau tips-tips yang lainnya yang mungkin bisa teman-teman dapatkan melalui Instagramnya Dokter Hamidah. Terima kasih banyak ya dokter. Mungkin bisa aku akhiri untuk sesi iBooks Talk yang ke-9 ini. Semoga mungkin informasi bisa bermanfaat untuk teman mata semua. Semoga Dokter Hamidah dan keluarga senantiasa diberi kesehatan. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama dengan iBooks. Ya. Thank you. Ya, sama-sama dokter. Oke, teman mata semua. Nah, tadi sudah banyak informasi yang di-sharing sama Dokter Hamidah juga. Udah ada beberapa pertanyaan yang terjawab oleh Dokter Hamidah juga mengenai mitos dan juga fakta mengenai buta warna. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi dari situ ya. Karena tadi topiknya tuh lumayan menjawab beberapa pertanyaan sih yang mengenai buta warna yang aku juga tadi baru pertama kali tahu karena Dokter Hamidah. Semoga teman mata semua juga dapat informasi yang sama bermanfaatnya. Nah, tadi udah aku informasiin di awal live ini kalau misal ada giveaway sebesar 150.000 untuk 3 orang pemenang yang menonton live iBooks Talk yang ke-9 ini, yang stay tune dari awal sampai akhir ngikutin topiknya. Siapa kira-kira pemenang itu? Aku akan umumkan. Jadi 3 orang pemenang itu adalah yang pertama @eti3906. Silakan untuk pemilik username @eti3906 nanti bisa DM admin dari iBooks untuk bisa klaim hadiahnya. Terus yang kedua ada username @alice_elisa. Nah silakan untuk pemilik username alice_elisa juga bisa klaim hadiahnya dengan DM mimin iBooks untuk klaim hadiahnya. Terus yang ketiga itu dari @hovifahnew. Nah untuk @hovifahnew juga bisa nanti DM mimin iBooks ya untuk klaim hadiahnya. Selamat untuk 3 orang pemenang. Teman mata juga teman mata semua yang lain juga
jangan berkecil hati, nanti di iBook selanjutnya teman-teman bisa ikutan lagi, dan juga jangan lupa follow nih iBus.id. Kenapa? Karena nanti akan ada banyak informasi yang lain yang mungkin bisa teman-teman dapatkan di Instagram iBus gitu ya, mengenai lifestyle, kesehatan mata, informasi mengenai iBus yang lain yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tentunya juga kita tuh selalu ngasih hadiah-hadiah yang tidak terduga gitu, tiba-tiba ada giveaway, tiba-tiba ada mungkin kejutan-kejutan yang lain di Instagram kita. Jadi jangan lupa follow, dan juga teman mata semua jangan lupa untuk menjaga kesehatan mata teman-teman semua, karena kesehatan mata kita adalah investasi untuk kita nanti bisa menikmati masa tua kita dengan indah gitu ya. Kita masih bisa melihat berbagai hal yang indah di dunia ini. Makanya teman-teman jangan lupa jaga kesehatan mata dengan mengkonsumsi iBus. Aku mungkin bisa undur diri dari iBus yang ke-9 ini. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa teman mata semua. See you di iBus yang selanjutnya.